Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Rita Saf dalam video pembelajaran kali ini, ilmu pengetahuan alam kelas 7. Pada pembahasan kita kali ini, kita masih akan membahas pada bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi, dan kita akan masuk pada sub materi C, yaitu benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Nah, dalam subbagian materi ini nanti kita akan bahas tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung, dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan sebutan perubahan materi. Nah, contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pada pembakaran kertas. Sementara contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya pada besi. Nah, kalau pada proses pembakaran pada kertas, tentu pada saat kalian membakar kertas langsung akan terlihat perubahan yang terjadi pada kertas yang terbakar tersebut. Namun pada proses berkaratnya besi, tentu kalian tidak bisa mengamati secara cepat atau dalam waktu singkat. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting untuk diketahui agar nanti kalian bisa membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Nah, sifat fisika ini termasuk di dalamnya adalah bentuk suatu zat ya, warnanya, bau, kekerasan, kemudian titik didihnya, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas dari zat tersebut. Nah, sementara sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Nah, jika ada pertanyaan, apakah volume 1 kg besi sama dengan volume 1 kg kapas? Menurut kalian kira-kira apa alasanmu? Coba kalian jelaskan. Nah, untuk bisa lebih memahami dalam menjelaskan tentang pertanyaan tadi, bisa kita coba lakukan sebuah percobaan. Nah, di sini untuk proses mengamati, kamu bisa menuangkan air dalam suatu wadah, lalu amati. Kemudian dengan cara yang sama, lakukan tersebut pada minyak goreng. Jadi di sini kita akan mengamati dua jenis zat ya, yaitu air dan minyak goreng. Nah, pada proses menanya, berdasarkan pengamatanmu terhadap air dan minyak goreng pada wadah tersebut, kamu bisa merumuskan kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu ketahui jawabannya. Kemudian pada proses menalar, kalian bisa diskusikan dengan temanmu apakah massa 1 liter air sama dengan massa 1 liter minyak goreng. Kemudian untuk proses mencoba, ini kalian bisa lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kalian masukkan air ke dalam gelas ukur hingga volumenya mencapai 200 ml. Kemudian timbanglah massanya dengan menggunakan neraca lengan. Jadi ketika kalian masukkan air ke dalam gelas ukur tadi hingga volumenya mencapai 200 ml, air yang kalian masukkan tadi ini ditimbang massanya dengan menggunakan neraca lengan. Kemudian yang kedua, bandingkan massa dan volume air tersebut. Nah, di sini
eh, berapa masanya dibagi dengan berapa volumenya. Kemudian kalian catat hasilnya. Kemudian langkah ketiga, ulangilah langkah di atas, ini ya langkah pertama tadi, untuk volume air yang tadinya 200 ml, ditambah lagi menjadi 300 ml, kemudian yang bervolume lagi 400 ml. Kemudian setelah selesai, ulangi lagi langkah pertama, kedua, dan ketiga tadi untuk zat yaitu minyak goreng. Yang tadinya yang pertama air, kemudian yang minyak goreng lagi. Setelah itu pada proses menalar dan mengomunikasikan, bandingkan hasil dari langkah 2, 3, dan 4 tadi ini. Nah, apa kira-kira yang dapat kamu simpulkan? Dan berdasarkan hasil perbandingan tersebut, mengapa minyak goreng itu jika kita campur dengan air, minyak goreng ini selalu berada di atas air. Setelah kalian melakukan percobaan tadi dengan pada air dan minyak goreng tadi, yang perlu kalian ingat adalah hasil penyelidikanmu itu menunjukkan untuk benda yang sama, misalnya air, maka hasil bagi massa dengan volume air tersebut akan memberikan hasil yang sama. Dan untuk benda yang berbeda, hasil bagi massa dengan volume benda juga berbeda. Jadi hasil bagi massa dan volume pada air tadi tentu saja akan berbeda dengan hasil bagi massa dan volume pada minyak goreng tadi. Nah, hasil bagi massa zat dengan volumenya itulah yang disebut dengan massa jenis. Dan ini rumusnya dapat ditulis seperti ini. Nah, massa jenis ini dilambangkan dengan Rho, kemudian massa zat adalah V dan adalah M, dan volume zat adalah V. Jadi massa jenis zat itu adalah sama dengan massa zat tersebut dibagi dengan volumenya. Jadi untuk satu zat yang sama, misalnya itu adalah air, maka hasil bagi massa per volumenya atau ini massa jenisnya yang dilambangkan dengan Rho itu akan selalu sama. Begitu pula juga pada minyak goreng dan zat-zat yang lain. Dari pertanyaan sebelumnya tadi bahwa apakah volume 1 kg besi itu sama dengan volume 1 kg kapas? Maka penjelasannya seperti berikut. Nah, volume 1 kg besi itu tentu saja akan berbeda dengan volume 1 kg kapas. Hal ini dikarenakan massa jenis besi berbeda dengan massa jenis kapas. Sehingga meski massa kedua benda sama-sama 1 kg, namun volumenya pasti berbeda karena massa jenisnya tadi yang berbeda ya. Kemudian massa jenis adalah rasio atau perbandingan massa atau M ini suatu benda dengan volume dari benda tersebut, seperti yang sudah kita bahas di belakang tadi. Nah, perhitungan massa jenis suatu benda itu dapat dinyatakan dalam rumus ini, Rho sama dengan M per V. Nah, dalam hal ini massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis kapas. Akibatnya, meski massa kedua benda sama-sama 1 kg, akan tetapi volumenya berbeda, di mana besi lebih padat dan massa jenisnya lebih besar dari kapas. Sehingga pada massa yang sama, volume besi akan lebih kecil dibandingkan dengan volume kapas. Jadi, zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, jadi berapapun banyaknya zat tersebut. Contohnya adalah massa jenis air 1 gram per cm kubik. Sesendok air ataupun sepanci air ataupun sekolam air, massa jenisnya tetaplah
1 gram per sentimeter kubik. Jadi, selain wujud zat dan partikel penyusunnya, massa jenis merupakan salah satu penanda zat tersebut. Nah, pada tabel berikut, di sini ada beberapa massa jenis dari berbagai jenis zat. Nah, di sini misalnya jenis zatnya adalah hidrogen, maka massa jenisnya adalah 0,09 kg per meter kubik atau 0,00009 gram per cm kubik. Nah, kemudian di sini oksigen, massa jenisnya adalah 1,3 kg per meter kubik. Gabus di sini lebih besar ya, 240 kg per meter kubik. Nah, sementara di sini dan seterusnya ya, sementara di sini air di sini adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik, dan seterusnya di sini bisa dilihat pada tabelnya. Nah, jadi setiap jenis zat ini memiliki massa jenis yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang perhatikan pada gambar yang ada ini. Di sini adalah beras, kemudian ini adalah nasi. Nah, kemudian di gambar C ini adalah air yang dimasak. Nah, perubahan apa yang terjadi pada gambar di atas? Beras yang dimasak menjadi nasi dan juga air dimasak hingga mendidih dan menjadi uap. Ya, tentu saja kita lihat tadinya adalah beras. Setelah dimasak dia menjadi nasi, tentu saja terjadi perubahan. Ini tadi bentuknya adalah beras, masih keras, kemudian ketika menjadi nasi sudah berbeda dari bentuk awalnya. Kemudian ini pada proses air yang dimasak, ketika lama-kelamaan dimasak maka air ini akan habis dan menjadi uap. Tentu kalian sudah bisa memperkirakan pada perubahan yang terjadi ini termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Hasil pengamatanmu sebelumnya di atas menunjukkan bahwa perubahan materi itu ada yang tidak menghasilkan zat baru dan ada pula yang menghasilkan zat yang baru. Nah, perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru itu disebut perubahan fisika. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah, misalnya es yang mencair. Nah, es tadinya berbentuk padat ya, wujudnya padat, kemudian dia mencair, tentu terjadi perubahan wujud. Nah, tapi komposisi materinya, komposisi air tersebut itu tidak berubah. Dia yang berubah hanyalah fisiknya, tadinya dari bentuk es menjadi air. Maka pada es yang mencair terjadi perubahan fisika. Nah, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Nah, contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Jadi dari kesemuanya ini hanya terjadi perubahan fisik, sehingga dia termasuk dalam perubahan fisika. Nah, sementara perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, perhatikan misalnya kayu yang dibakar. Apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar akan berubah menjadi arang atau karbon.
Nah, dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Nah, proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur ferum, atau di sini Fe ya. Tetapi besi setelah berkarat berubah menjadi senyawa Fe2O3NH2O. Nah, dengan demikian kita dapat mendefinisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Itu yang pertama, pada perubahan zat itu akan terbentuk zat baru. Kemudian ciri yang kedua yaitu terbentuknya gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna dan terjadinya perubahan suhu. Salah satu ciri perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan di atas, selain terbentuknya zat baru, ciri perubahan kimia lainnya adalah terbentuknya gas dan endapan. Nah, bagaimanakah proses terbentuknya gas dan endapan tersebut? Pertama, pembentukan gas. Di sini reaksi kimia itu bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida atau HCl. Reaksi tersebut dapat ditulis seperti ini. Magnesium bereaksi dengan asam klorida itu akan menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Atau ini bisa ditulis Mg tambah 2HCl itu menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nah, gas yang terbentuk dapat kamu lihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Gas tersebut adalah gas hidrogen. Ini tadi ya, gas hidrogen. Nah, contoh reaksi pembentukan gas yang lain adalah reaksi elektrolisis air atau H2O menjadi gas hidrogen atau H2 dan gas oksigen atau O2. Pembentukan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya, sehingga disebut endapan. Nah, salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida atau BaCl2 dengan natrium sulfat atau Na2SO4. Nah, ini akan menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Nah, reaksi tersebut berlangsung sebagai berikut di sini. Barium klorida ditambah natrium sulfat itu akan menghasilkan endapan putih, barium sulfat dan natrium klorida. Nah, contoh reaksi pembentukan endapan yang lain adalah reaksi antara timbal nitrat atau PbNO3 dengan natrium iodida atau NaI akan menghasilkan endapan timbal iodida yang berwarna kuning. Kemudian untuk perubahan warna, di sini mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Nah, ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Nah, contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara
tembaga sulfat atau CuSO4 dengan air atau H2O. Warna tembaga sulfat itu adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi biru. Nah, warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 5H2O. Kemudian perubahan suhu. Biasanya reaksi kimia itu disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Nah, dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Nah, contohnya di sini untuk contoh-contoh perubahan materi yang terjadi di alam. Nah, kalau di sini, nah demikianlah tadi penjelasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ini ada beberapa contoh perubahan materi yang terjadi di alam, bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, pada perubahan fisika, contoh-contohnya itu tadi beras tadi yang diubah menjadi tepung beras. Kemudian kayu diubah menjadi kursi. Kemudian gula dilarutkan dalam air. Kemudian bola lampu listrik yang menyala dan air berubah menjadi es. Sementara contoh perubahan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di alam yaitu singkong yang dibuat menjadi tape. Kemudian pada proses pembakaran kayu, makanan basi, susu yang diubah menjadi keju, dan juga contoh lainnya adalah perkaratan besi. Oke, cukup sekian penjelasan kita tentang benda-benda yang dapat mengalami perubahan dan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.